2.3 Bentuk laporan keuangan. Di sini yang dimaksud adalah tentang tujuan dan format penyajian laporan keuangan. Neraca atau balance sheet. Prinsip akuntansi Indonesia atau biasa disebut dengan PAI menyatakan bahwa neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat melaksanakan fungsinya, yaitu memberikan gambaran posisi keuangan dari suatu perusahaan pada waktu tertentu. Bentuk neraca dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bentuk skuntro atau account form, merupakan bentuk neraca yang mengelompokkan antara aktiva dan letaknya bersebelahan dengan kelompok hutang dan modal. Yang kedua bentuk vertikal atau report form, merupakan bentuk neraca yang meletakkan kelompok aktiva di posisi atas dan di bawahnya posisi kelompok hutang dan modal. Laporan rugi laba atau income statement. Laporan keuangan yang menyajikan tentang penghasilan, pendapatan atau kerugian dan biaya yang ditanggung perusahaan pada suatu periode tertentu yang disusun secara sistematis. Metode penyusunan laba rugi. Metode single step adalah dengan mengelompokkan seluruh aset pendapatan secara total dikurangi dengan seluruh kelompok biaya, sehingga hasil laba atau rugi bersih dapat diperoleh dengan sekali tahap saja. Sedangkan untuk metode yang kedua perlu menggunakan beberapa tahap untuk mendapatkan laba atau rugi bersih. 3. Laporan perubahan modal atau statement of return earning. Mengikuti beberapa konsep antara lain all-inclusive principle atau all-inclusive concept, menunjukkan saldo laba tidak dibagi awal periode, ditambah laba bersih dan elemen luar biasa, ditambah atau dikurangi koreksi kesalahan, dikurangi dividen yang diumumkan. B. Non-clean surplus principle atau current operating performance, menunjukkan saldo laba tidak dibagi awal periode, ditambah laba bersih setelah pajak, ditambah pos luar biasa, dikurangi dividen yang diumumkan. 4. Laporan perubahan posisi keuangan akan membantu perusahaan dalam hal berikut diantaranya, meringkas kegiatan-kegiatan investasi dan pembelanjaan yang dilakukan oleh perusahaan dan termasuk juga dana yang dihasilkan. Membantu perusahaan dalam melengkapi penjelasan tentang beberapa perubahan-perubahan data posisi keuangan selama satu periode tahun buku. 5. Laporan arus kas, statement of cash flow, bertujuan untuk menyajikan dan menyediakan informasi yang akurat tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Aliran kas diklasifikasikan berdasarkan 3 kelompok. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan operasi. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan investasi. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan pendanaan.